148. Kemarin itu Allah tahu manusia itu ada bosannya, maka Allah bikin jenis ketaatan itu macam-macam, bukan satu jenis, bukan sholat doang, bukan puasa doang, bukan sedekah doang. Jadi banyak rupa-rupa. Tapi Allah juga tahu manusia itu sifatnya serakah, makanya ada waktu-waktu yang dilarang sholat, ada waktu-waktu yang dilarang puasa. Bukan buat kita itu mah ya. Kalau kita mah yang cuman apa? Males, punya sifat males, makanya ibadah itu jenisnya banyak. Tapi kalau yang udah serakah sama pahala, pengennya orang ngaso-ngaso. Penjaman Nabi ada sahabat yang ya Rasul, kalau gitu saya mau puasa kagak buka-buka, terus mau melek malam terus. Itu dilarang sama Nabi. Bahkan dia nggak mau nikah. Aku Nabi, aku juga nikah. Aku puasa juga ada enggaknya. Aku sholat juga ada nasohnya. Itu orang yang udah punya apa? Syarroh, serakah sama kebaikan, ambisi. Padahal mah bagus ya, ambisi sama pahala. Liyakuna hamuka iqamata sholah la wujuda sholah. Agar konsentrasimu bukan semata-mata mengerjakan sholat. Apa? Agar konsentrasimu mendirikan sholat, bukan sekedar sholat. Fama kullu musallin muqiman. Maka tidak semua orang yang sholat itu berarti mendirikan sholat. Tidak semua orang sholat itu mendirikan sholat. Sholat kita ini. Sholat kita makan sholat. Setan kayak tawa ngeliat kita sholat masuk kita. Muka ngadep mana? Kiblat. Ruku sujud ngadep kiblat. Hati ngadep Allah. Orang kan? Iya, setan kayak tawa ngeliat kita sholat. Kayak ngapain? Olahraga. Mana gue hati? Kalau orang-orang yang khusyuk mah dia wudhu ya setan udah kocar kacir, udah kelabakan. Hah? Hadir kocar kacir. Terus kemarin itu ya intinya mah itu ya, tidak semua orang sholat itu mendirikan sholat. Jadi apa? Allah bisa ditipu orang, tapi kita suka nipu Allah orang. Sering. Apa kalau bahasa Quran itu yukhadi'un Allah. Itu. Yang innal munafiqina itu. Wala taqumu sholat illa kusala. Terus lupa ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila yukhadi'unallaha wallahu yukhadi'unahu. Ada yang hafal Quran jadi di sini. Jadi orang munafik itu enggak sholat kecuali males-malesan. Ada di kita itu. Banyak. Malas ada di kita lah sholat. Padahal itu khusus buat orang apa? Munafik. Enggak ingat Allah kecuali dikit. Ada di kita lagi. Mereka menipu Allah. Mereka pikir bisa menipu Allah. Padahal Allah yang menipu mereka. Ini bukan ada kiblat. Ya kan kalau di kitab-kitab tauhid ya, dosa yang paling gede itu kan dosa syirik. Ya. La zulmun azim. Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Bahkan dosa syirik mah kan gak diampuni. Kalau udah mati, kalau masih hidup di dunia mah
tobat, bener-bener tobat, umpamanya keterima ya diampuni. Ini kalau mati, dosa apapun selain syirik itu punya potensi diampuni. Dosa apapun selain syirik, bunuh gue. Ini ada cerita itu orang yang bunuh 99, apa aja selain syirik, zina gue, apa gue, semua punya peluang diampuni yang gede. Patokannya satu kata Nabi, selagi kagak diceritain. Gitu. Terus minta ampun, tetap punya peluang diampunin, kecuali syirik. Kalau syirik mah nggak diampunin sama Allah, kudu kegodok gitu. Jadi orang bawa dosa segunung, diampunin semua. Bawa dosa 100, yang 2 dosa syirik. Aturan diampunin 100, sisain 2 syirik. Kalau syirik mah kudu kegodok. Apa itu syirik? Syirik itu menyekutukan Allah. Apa menyekutukan Allah? Dia pikir ada yang bisa ngasih nolongin dia selain Allah. Dia pikir ada yang bisa nguntungin dia selain Allah. Dia pikir ada yang bisa membahayain dia selain Allah. Berarti kita kudu pada istighfar syirik. Jadi syiriknya adanya di kita. Saya kalau kerja makan apa? Syirik apa itu? Syirik. Dan yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Ngapa sekarang kerja yang ngasih dia makan? Istighfar. Ya. Susah loh sih. Iya, syirik dosa yang makanya paling nomor 1, dan banyak kita itu nggak sadar kita lagi syirik. Jadi kayak berobat lah, orang sakit itu berobat. Apa? Kalau dia pikir yang nyembuhin dia obat, nyembuhin dokter kan syirik. Kalau syariat kayak makan sama kenyang, makan nggak bisa bikin kenyang. Tapi Allah sunatullah, Allah ngasih rasa kenyang sesuai sama makan. Umpamanya. Aman tuh syirik. Tapi kalau kita pikir kenyang itu sebab makan, syirik. Kenapa? Karena haula wala quwata, nggak ada daya upaya kecuali lah. Karena kenapa makan bisa bikin kenyang? Gitu. Jadi kalau dia mah akidah, kesadaran kita yang ngatur rezeki Allah. Tapi kerja yang ngasih kenyang Allah. Tapi kalau lapar makan gitu maksudnya. Nah, itu ketekadan. Gak makan lambung. Makanya ciri orang tawakal itu kata ulama, ciri orang tawakal itu dia kalau lagi susah, nggak punya kerjaan, nggak punya duit, nganggur lah, bingung, dia tenang. Tenangnya ke siapa? Allah. Terus dia punya kerjaan sekarang, dia tetap tenang. Tenangnya sama apa? Allah. Gitu. Kalau kita kan terbalik. Giliran orang punya kerjaan, ya Allah. Giliran ada kerjaan, lupa ke Allah. Gitu. Harusnya ciri orang mukmin itu ketika nganggur, tawakal, tenang, karena Allah yang jamin rezeki. Ketika kerja juga tenangnya ke Allah, bukan nama kerja. Tapi kalau kita tenangnya sama kerjaan, itu derajat iman kita tipis. Kalau kata mus-mus masa tipis. Kulit ari atau baju apa kan? Baju perempuan penari. Ya tapi begitu hakikatnya, tauhid mah begitu. Makanya kan dari tauhid mah nggak ada orang masuk surga karena pahala, nggak ada orang masuk neraka karena dosa. Kalau orang nggak punya dosa banyak pahala harus masuk surga, emang kalau Tuhan masukin ke neraka yang ngomelin Allah siapa? Nggak ada. Kalau orang dosanya banyak, pahala orang punya, dimasukin ke surga, yang ngomelin Tuhan siapa? Nggak ada. Karena kalau Tuhan harus masukin dia ke surga, Tuhan punya kewajiban. Ya Tuhan mah udah terserah dia. Tapi orang banyak pahala dimasukin ke surga itu karena Allah Maha Pemurah. Orang banyak dosa dimasukin neraka itu karena Allah Maha Adil. Itu doang.
Tetap kene sih. Jadi kalau orang bosan sama sholat umpamanya dia pindah ke zikir, bosan zikir dia pindah ke baca Quran. Jadi banyak lah jenis ibadah. As-sholatu tuhratun lil qulub min adnasi dzunub. Sholat itu membersihkan buat hati, pembersih bagi hati dari kotoran-kotoran dosa. Was tiftahu istiftah wastiftahun libabil guyub, dan menjadi terbuka dengan sholat itu pintu-pintu kegaiban. Ini kalau sholatnya benar, sholatnya khusyuk. Jadi kalau hakikat sholat itu membersihkan hati dari kotoran. Syaratnya sholat itu kalau di sini mah sesungguhnya innama kanat as-sholatu mutahhiratul lil qulub. Sesungguhnya adanya sholat itu menjadi pembersih bagi hati minal masyawi wal uyub, dari kejelekan dan cacat, lima piha minal hulu, karena di dalam sholat itu ada hulu. Hudu itu DP-DP, wal inkisar, dan hati hancur. Inkisar itu apa? Pecah hati. Udah pokoknya putus asa deh sama diri sendiri. Terus hina, merasa hina. Wal ibtikor, dan sangat butuh ke Allah. Jadi sholat itu dengan rasa hina, bukan rasa mulia. Ya kan kalau bahasa jangan hikam ketinggian, bahasa disulam aja. Orang habis sholat itu kalau dia merasa berhak dapat pahala, dapat dosa, masuk surga, maka itu ujub. Dia habis sholat, dia merasa atas dapat pahala, atas masuk surga, itu ujub. Udah keterima ke belum tentu sholat. Malah orang habis sholat itu disuruhnya merasa pantasnya itu diajak. Karena apa? Karena jelek sholatnya. Kalau Nabi ngajarin kita dia habis sholat maksudnya istighfar. Jadi habis sholat dia malah minta maaf sama Allah. Kapan sholat itu membuka pintu gaib? Rasa dekat ke Allah. Ketika dia bisa membersihkan lahir dan batin. Jadi kapan sholat itu bisa membersihkan lahir dan batin? Jadi kan kalau kita sholat dosa itu gugur. Kalau 5 kali sholat yang wajib berarti 5 kali kita dosa digugurin sehari. Kayak orang mandi di sungai sehari 5 kali. Kayak apa sholat yang begitu? Sholat yang begitu itu sholat orang yang mukanya, badannya ngadep kiblat, hatinya ngadep ke Allah. Gitu. Jadi kita hari ini kayaknya belum pada sholat. Mukanya ngadep ke Allah, mukanya ngadep kiblat, hatinya ngadep ke Allah. Kayak apa ya? Ya kita mendukung kita dengan dan takut. Ngomong apa? Lu udah percaya sama gua? Nah kalau Allah tahu semua, kita sembarangan kalau ngomong. Ya Allah, apa hidup saya begini baik? Ya Tuhan, ya Allah terima. Iya kan yang pertama belajar diobati itu hati. Kayak kita ngedumel, kesel sama orang nih. Kan kalau kita ini kan sesumpah. Aku naik motor gitu. Oh iya sih. Aduh kalau dalam hati salah kok. Nah itu cakap apa jelek? Jelek. Tuhan tahu orang. Nah langsung istiqomah. Besok muncul lagi.
istighfarin lagi. Nah hati ini nggak ada, cuman ini yang tahu kita dan Allah. Itu udah kita belajar minta ampun. Entah lama-lama hilang itu tabiat itu. Tapi kalau dibiasain, dilepas, oh terus itu penyakitnya kalau stroke dan tinggi. Ya kan kata dokter juga penyakitnya 80% dari pikiran. Kan redonya kurang gitu kayak itu. Asam lambung. Pikiran. Padahal tiap hari sholat alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Yang ngurus, yang ngatur seluruh alam. Sedangkan saya ini salah satu jenis alam. Berarti saya ini yang ngurus, yang ngatur siapa? Nah kalau kita orang terima itu buat betapa kecewanya Tuhan. Lu bilang gua yang ngatur, tapi orang terima aturan gua. Gampang, lu tasawuf kan gampang. Makanya kalau di luar juga, kalau pengen tahu ilmu apa kan gini, kalau menurut Sayyidina Ali, kalau mau tahu ilmu orang lihat isi omongannya, karena isi omongannya kan menggambarkan isi kepalanya, pengetahuannya. Nah terus kalau orang itu pinter nerangin tasawuf, belum jaminan pinter di ilmu agama. Kalau orang nerangin fikih, bisa nerangin fikih, itu baru dia pinter. Kalau standar di agama kita mah fikih, karena lebih sulit fikih daripada ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Benar, saya nggak bohong. Ilmu tasawuf mah gampang, nerangin dia supaya semangat. Ya kan dia sifat terpuji yang harus ada di seorang mukmin, ikhlas. Karena saya tanya, apa itu ikhlas? Jangan gurunya bisa jawab semua, apa ikhlas? Karena Allah kan mengharap ridho Allah, pengen pahala, pengen surga. Ini 2 derajat yang paling bawah. Tapi 2 ini tuh udah cakep buat kita mah. Pengen dapat pahala, pengen masuk surga gitu. Tapi derajat tinggi kan pengen dapat ridho Allah. Ikhlas. Udah. Ibadah harus ikhlas. Berarti ibadah itu pilih. Kita ada nggak di 3 ini? Mengharap ridho Allah, pengen dapat pahala di akhirat, atau pengen masuk surga. Dah pilih. Ada nggak ketika kita sholat 3 ini? Ketika kita berangkat taklim 3 ini. Ketika baca sholawat 3 ini. Kadang-kadang kita lupa 3 main. Ingat mah sholawat ya banyak. Selawatin aja dulu. Ini masih ini. Karena orang Betawi mau untung terus. Untung. Jadi kalau mau melihat ilmu orang di agama itu dipikir katanya. Nah, pikir itu paling ngejimat. Tapi prakteknya paling gampang pikir. Tata cara sholat 4 mazhab udah beda semua. Yang ini boleh baca bismillah, ini wajib baca bismillah. Yang ini boleh baca bismillah tapi pelan, sir. Yang ini makruh, bagusnya jangan baca bismillah, Fatihah. Yang ini enggak kudu Fatihah, baca apa lagi boleh, yang penting Quran. Ya lo tasawuf mah gampang, asal banyak baca deh. Mutolaah mikir dikit dah, tasawuf mah mikir. Prakteknya yang benar kita. Kayak tawakal, ngandel ke Allah. Ya kayak gini aja. Tauhid, tasawuf. Kita punya masalah. Itu sering saya nyontohin di mana. Ada yang nagih utang, kita pikir yang bisa nyelesain masalah kita duit apa Allah. Yang pertama kali kan apa? Itu tauhid kemana? Jauh bener kita sama Allah ya. Ya Allah.
Pusing rasanya orang sholat dulu. Ini gara-gara pusing dunia, ibadah malas. Ngapa harus sholat pusing banget lah? Apa hubungannya? Itu hanya tuh kalau Tuhan kalau bisa dilihat itu ini bobok bisa. Iya kan bahasanya. Kalau bahasa apa? Hari ini adalah hari yang kita takutkan kemarin, ya kan? Ya. Kalau gitu kenapa kita khawatirin hari esok? Tong, jauhan dong. Itu bahasa cakep itu dari dulu. Hari ini adalah hari yang kau takutkan kemarin. Kemudian apa alasannya kamu nakutin besok? Gampang ngomong mah. Tapi kalau rupiah lebih bagus. Gimana es? Besok bagaimana ya? Nah, as-sholatu mahalul munajat. Sholat itu tempatnya munajat, berbisik sama Allah. Waduh. Wa ma'adinul musoffat, tambang bebersih. Jadi apa? Tempat bebersih juga sih ada. Tata siupiha mayadinul asror, akan menjadi luas di dalam sholat itu lapangan rahasia. Jadi banyak orang-orang yang makrifat itu ketika sholat itu dapat pengetahuan-pengetahuan baru. Waktu syiriku fiha syawarikul anwar, menjadi bercahaya di dalam sholat itu syawarikul anwar, nur yang cemerlang, semakin tambah cemerlang ya. Itu apa artinya? Oh, iya, anwar di sini ilmu sama ma'rifat. Anwar alima wujuda do'fi minka, Allah tahu wujuda do'fi adanya kelemahan pada dirimu, minka pada dirimu. Tahu kita teh nggak bakal kuat gitu kalau sehari sholat 50 waktu. Pakolil harusnya ya. Pakolala. Maka menyedikitkan Allah a'dadaha kepada hitungannya sholat, jumlahnya sholat. Itu kan apa namanya Nabi Musa ya, yang bolak-balik itu dapat perintah Pak Muhammad sholat 50 berat, minta keringanan sampai 9 balik katanya Nabi, bolak-balik dari langit ke berapa itu kalau berkurangnya 55 soal turun 5, temu Nabi Musa berapa 45 kurang, turun lagi 40 terus sampai 35, itu sama Nabi Musa suruh balik lagi masih berat Muhammad, malu pakai malu lagi. Emang kalau dua pagi sore kayak apa sih pagi sore 3 Makan lah di dia ngarang makan siang makan sore. Karena ada si itu yang gini sholatnya dia kan mana-mana katanya, saya belum nemu keterangannya, pernah dengar aja. Ada yang paham ini. Jadi sholat johor asarnya itu mepet ke maghrib di jamak kosor 22, asar johor 2, asar 2. Nah, kagak lama masuk maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat, langsung isya 2 rakaat. Kelar. Walaupun nggak kemana-mana. Enggak, kalau dia Masih ada aliran sama subuh sendiri. Jadi dia sholatnya pagi sore. Jadi tetap 5 waktu. ada masih sama kan? Ayatnya yang itu, ayatnya yang Iya. kita pakai dulu sama.
lupa ayatnya saya. Kalau ada hidayat ya, Quran halaman sekian pojok kanan atas ke kiri dikit. Kemarin kita ceramah ngomong begitu. Kita halaman sekian pojok kiri kanan atas ke bawah dikit. Kalau orang ketemu cari lagi. Jadi karena Allah tahu kamu lemah, maka hitungannya disedikitin. Wa alima, dan Allah tahu ihtiyajaka ila fadli, butuhnya kamu kepada karunia Allah. Maka saro amdadah, maka Allah banyakin karunianya. Jadi 5 waktu pahalanya seperti 50 waktu. Karena ada bahasa itu. Andai kata orang yang sholat itu tahu dengan siapa dia bermunajat, dia berhadapan, niscaya dia kagak mau berhenti sholat. Untuk kita mah suka lupa. Nah, qala al-musannif mu'allif Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mata tolak teta'i wadon ala amalin. Kapan-kapan kamu minta kepada Allah ya, iwadon itu ganti balasan, ala amalin atas amal, kita beramal minta upah gitu. Iya, kalau kamu minta upah atas kerjamu, jadi kalau kamu nuntut minta upah atas amalmu, ya kayak itulah, baca sholawat pengen duit banyak, sholat duha pengen gampang rezeki, terus apa lagi? Sholat tahajud biar punya wibawa. Kalau kamu nuntut balasan upah, maka tulibat, dituntut. Jadi kamu minta ke Tuhan, karena Tuhan minta kepada kamu, tulibat, dituntut, tulibat, dituntut kamu ya. Tulita ya, kamu dituntut sama siapa? Allah. Tadi kita nuntut siapa? Nah, nuntut apa kita? Upah kan? Allah. Nah sekarang berbalik, kalau kamu nuntut upah, tulita, Allah balik nuntut. Diwujud di sitipihi, adanya kejujuran di dalam amal. Apa jujur amal itu? Jujur amal itu semata-mata karena Allah. Sikut tawajuh namanya. Nah, tasawuf itu kata Syekh Zarruq, definisi tasawuf itu ratusan atau ribuan. Apa itu tasawuf? Syekh Zarruq ini, Bisa Sajili ini, Syekh Junaid ini. Itu definisi tasawuf itu banyak. Dari semua definisi tasawuf dikumpulin sama satu kalimat. Apa itu tasawuf? Sikut tawajuh. Apa sikut tawajuh? Jujur di penghadapan. Jadi ngadep ke Allah, jujur semata-mata ngarep Allah. Udah gak ada surga, gak ada neraka, gak ada takut neraka, gak ada pahala, gak ada pengen sehat, gak ada pengen kaya. Udah gak ada pengen apa? Pengen apa doang? Allah. Itu sikut tawajuh. Ngadep ke Allah semata-mata ngadep Allah. Kalau kita ngadep ke Allah banyak bawa proposal. Nah, itu sikut tawajuh. Nah, kalau kamu nuntut upah dari amalmu, maka Allah nuntut kejujuranmu. Arti kejujuran itu kesidikan kamu. Apa sih tadi itu ya sikut tawajuh lah, gimana sih kalau di Indonesia ini? Di situ apa belajar? Kesempurnaan dari keikhlasanmu dalam amal perbuatan. Oh, panjang itu. Itu apa Mas? Gitu juga. Dituntut untuk tulus dalam melaksanakannya. Nah, ini lebih mendekati. Kalau itu udah apa, penjabaran, udah perluasan. Tulusan. Bagi bahasa itu Bahasa apa? Itu kan contoh itu gini. Contoh sidik itu gini. Sidik itu kan jujur. Contoh sidik itu gini. Ada orang ngeliat orang gembel, ngina, ada nggak? Cih, gitu kan orang kayak gitu. Nah, itu kan salah. Tetap aja dia makhluk Allah. Kemudian
Allah bikin ada wali yang bentuknya gembel. Akhirnya kalau orang hina macam-macam sama dia, otak kualat. Dah. Buat orang yang hatinya udah bener, niatnya ke Allah, dia nggak mikir itu dia mau ternyata wali apa bukan. Dia makhluk Allah, baik sama dia tetap aja bagus gitu. Kalau yang satu, dia mah takut macam-macam itu pengen bela sama dia itu karena takut kalau itu ternyata wali. Nah ya berpahala berarti dia. Nah yang jujur yang mana? Yang kagak peduli itu dia wali apa bukan. Jangan bete yang macam-macam kalau datang ke Anu itu suka ada orang gila, inyak wali suka nyampe ke situ nyamar orang gila jangan macam-macam. Oh ternyata jangan macam-macamnya Takut takut wali. Bukan karena masalah dosa dan pahala. Itu enggak sidik. Jujur. Jangan macam-macam itu. Gitu, jangan dikata-katain siapa tuh wali. Itu enggak jujur. Lah kalau udah jujur mah mau wali mau bukan. Jadi kalau kamu nuntut upah berarti dituntut bener. Jadi kita umpamanya jadi tukang dah, minta upah yang layak, ya kamu harus bener dulu kerja, pantas enggak? Kalau malah kaca pecah umpamanya, keramik miring, buset orang dendam udah cakep. Jadi kalau kamu pengen upah, nanti Tuhan dibalik nuntut. Wayakfi al-muriba, cukuplah al-murib orang yang ragu apa wijdanu salamati, adanya keselamatan. Apa di situ terjemahan Mas? Wayakfil murib. Orang murid harusnya merasa cukup dengan hanya selamat dari siksanya. Murib itu murid apa murid? Murid di situ. Murid. Situ murid. Enggak murid apa murid? Ini mbak. Murid. Itu murid ya? Iya dua-duanya masuk. Kalau ini kan wayakfi al-muriba. Jadi cukuplah al-muriba bagi orang-orang yang masih hatinya punya keraguan. Kalau murid mah. Kalau wayakfi murida cukuplah bagi orang murid itu belum orang yang belum nyampe ke Allah, baru pengen nyampe ke Allah, murid. Cukup buat dia adanya selamat gitu. Jadi nggak jadi siksa itu udah cukup gitu. Kita habis sholat, jangankan dapat pahala, orang ditabok itu udah cukup. Selamat kan berarti gitu. Jadi buat kayak kita nih sholat, jangankan dapat pahala, orang ditabok malaikat itu bagus. Karena pantasnya diupain apa ditabok? Kenceng banget. Kenceng banget. Kan itu kan ada di sini ada nih bahasa. Kalau orang sholat itu langsung diperiksa hatinya. Ketika dia bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, diperiksa kalau benar di hatinya tidak ada yang lebih besar dari Allah, maka Allah bilang sodaka, kamu jujur, kamu benar, gak bohong. Karena hatimu mengatakan tidak ada yang lebih besar dari Allah. Malaikat yang lain teriak, sodaka, kamu jujur. Lah tapi kalau diperiksa hatinya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ternyata masih banyak yang lebih dianggap lebih penting dari Allah, lebih besar dari Allah. Kata Allah, kata bohong lu. Kata malaikat apa? Bohong. Nah, itu yang disorot, pantesan kita. Apa buktinya Allah udah begitu penting buat kita? Sholat ngadep dia, kita wajib dia. Ayo, sanggup situ lagi deketin cewek, ngomongin janda kampung sebelah. Di depan Tuhan ngomongin janda.
Allah. Kita pada pengen jadi orang soleh. Benernya di mana? Belajar soleh. Ya. Ya jangan kan kita mah soleh, kepengen soleh jangan belum. Nah, jadi adanya selamat nggak jadi siksa udah bagus. Tapi kan kalau kata ulama itu sholat yang lalai itu lebih cepat datengin aja hukuman. Itu buat siapa kali, bukan buat kita kayak gitu ya. Buat yang udah makomnya cakep ya. Fawailul musallin. Sholat celakalah orang yang sholat. Tapi perintah sholat itu enggak ada, cuma akimu sholat dirikanlah sholat. Tapi tidak semua orang sholat itu mendirikan sholat. Mana be? Ya belajar ya. Jadi kayak Allahu Akbar. Jadi kalau kata Syekh Nawawi jalan keluarnya itu nih. Walaupun di hati kamu masih ada yang belum bisa, walaupun di hati kamu belum bisa menyatakan Allah Maha Besar selain Allah kecil, hati kamu membenarkan dulu. Begini loh sebenarnya mah selain Allah itu kecil, gitu. Dibenerin dulu. Mestinya gitu ya. Iya. Mengiyakan dulu Allah Maha Besar selain Allah kecil. Kalau hati kamu belum bisa begitu, kamu benerin dulu ungkapan itu. Mestinya gitu. Harusnya sudah budaya. Kenapa? Al-amalu li ajli husulil jaza marhulun ma'lulun. Amal ibadah karena pengen mendapatkan balasan itu madhulun ma'lulun, terkontaminasi, kemasukan cacat, celah kan? Karena ibadahnya pengen apa? Balasan. Sedangkan ibadah itu pengennya lillahi ta'ala. Sholat duha yang katanya buat rezeki, usolli sunatan duha lillahi ta'ala, bukan niat saya duha buat rezeki ini kan lillahi ta'ala. Mu'arridun lil butlan. Amal yang ngarepin upah dari Allah itu kayak orang menawarkan diri untuk ditolak. Mu'arid apa sih? Mu'arid yang serongin tolak amal saya. Kenapa? Jadi ke Allah tolak ibadah saya. Emang kenapa? Dan saya ngarepin upah, ngarepin balasan, bukan ngarepin kau. Li'annahu idza talaba rabbahu bil jaza ala amalihi, sesungguhnya apabila dia meminta kepada Tuhannya balasan atas amalnya, maka tolabahu rabbuhu biwujudi sidqihi, maka Allah akan menuntut, Tuhan yang menuntut kepada dia adanya sidik. Wasidqu bihi al-wafa'u bihaqqihi fil amal. Sidik di dalamnya, di dalam amal itu yang akan mencukupi haknya Allah di dalam amal, menunaikan haknya Allah di dalam beramal. Jadi hak Allah apa dalam ibadah kita? Ini kata Lita Shaw, bukan kata saya. Haknya Allah dalam ibadah kita itu, kita niat ibadah itu semata-mata mengharapkan Allah. Haknya Allah di ibadah kita. Menunaikan ya Allah. Menunaikan. Wa anna lahu tawfiyatu dzalik. Bagaimana bisa? Wa anna lahu, bagaimana bisa dia memenuhi tuntutan sidik wafa itu, sidik benar ibadah ke Allah? Bagaimana bisa dia memenuhi menunaikan ibadah yang benar ke Allah? Ma kaunihi thaliban lil hadi min rabbih, padahal dia minta nuntut balasan dari Tuhannya. Bahwa lama halata muribun. Oh yang cocok murid kayaknya kan.
Murid. Pasar murid kayaknya. Bahwa la mahalla tak muribun. Hal ini pastilah itu muribun, orang-orang yang ragu kepada Allah. Faya kepihi wijdan salamati min ghairi mazidin alaiha. Maka cukuplah dia dikasih keselamatan walaupun udah dikasih apa-apa lagi, dikasih selamat doang. Jadi biarin saya mah orang dibayar ke, yang penting jangan didenda gitu. Yang maafin ya Pak, biarin sampai maafin ke, biarin gaji saya jangan dibayar kan, emang kerja saya salah, yang penting jangan didenda. Jadi ibadah kita ke Allah itu begitu ya, jangan dikasih pahala ya Allah, yang penting mah jangan didenda, jangan jadi dosa itu. Karena yang pantas dapat pahala itu orang yang kerjanya sempurna, ibadahnya sempurna. Sedangkan ibadah sempurna itu kalau dia ibadah karena mengharapkan ridho Allah. Nah kalau bukan ridho Allah nggak bisa dibilang sempurna. Kalau orang sempurna, orang layak dapat upah. Berarti kayaknya sampai hari ini kita harus punya upah. Jadi harus bersih ya dari apa? Dorongan-dorongan selain Allah dan selain ikhlas. Saya. Jadi harus nggak ada alasan lain. Umpama gini, makanya kalau ulama itu ngasih teknis itu sederhana sekali. Umpamanya kayak sholat duha bagus buat rezeki, atau baca surat waqiah lah, nyohor kan waqiah mah bagus buat rezeki. Baca waqiah, ini teh baca Quran. Baca Quran itu satu hurufnya pahala. Nah, khasiat surat waqiah, barang siapa rutin baca surat waqiah, maka Allah akan, apa kata Nabi itu, nggak akan dikasih pakir. Orang itu nggak bakal dikasih pakir seumur hidup. Gitu. Pakir teh kekurangan. Nah, itu kan udah dijanjiin. Tapi kalau pas baca Quran, niatnya kan ibadah. Kenapa baca Quran? Dan disuruh Allah, disuruh Nabi baca. Khasiat tadi kan kita udah tahu. Ketika yang itu datang, diindahin, diorain. Bukan itu tujuan saya mah, pahala. Tapi khasiat itu jangan takut kemana-mana. Nah, karena udah dijanjiin itu mah. Makanya tadi kalau itu dituntut, bang, bener bahasanya. Wayak pil murid. Lu masih kurang percaya. Gitu. Apa itu dijadiin tujuan ibadah? Jadi baca sholawat kata Nabi, Allah mudahin urusannya. Apa? Allah ampunin dosanya. Allah angkat derajatnya. Allah gampangin rezekinya. Allah mudahin urusannya. Orang baca sholawat, ya kan? Nah tapi kalau ditanya kenapa baca sholawat? Sholawat ibadah apa bukan? Selama itu ibadah, berarti tuntutannya apa tadi? Sidik, ikhlas. Nah, berarti kalau ditanya kenapa baca sholawat? Jawabannya apa? Ibadah. Kalau pengen lancar rezeki, nah bukan, itu mah khasiat. Enggak diniatin itu, itu mau udah dijanjiin. Berarti kan kenapa baca sholawat? Kan disuruh sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Terus kalau disuruh sama Nabi, terus pengen dekat sama Nabi, itu akhirat semua. Kalau lancar rezeki, mudah urusan, kalau udah yakin Nabi Tuhan gak bakal bohong, ngapain ditutup? Nah itu murid, makanya bahasa jadi kayak orang kerja besok ya, gaji sehari tego, oke, baru masuk ya, besok enak gaji tego ini. Iya, kemarin udah gue bilang. Dapat jam 9.10 nanya lagi. Bos, tego ya? Iya. Kayaknya dipecat tuh ya. Jam 2 nanya lagi dipecat ya. Jadi lu percaya ketemu gue. Jadi bukan berarti menafikan khasiat gitu. Tapi khasiat itu bukan
tujuan. Karena tujuan mah karena innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak bakal ikat janji, nggak bakal kemana-mana. Ini mah kan kalau kata ulama guys, hal-hal begini mah bergunanya buat orang-orang yang awam kayak kita. Jadi ada semangatnya, dorongan apa? Zikir, wirid, ibadah. Ya tapi kita mau main di situ baik, kan udah 40 atas. Jadi bukan berarti saya juga nyalain orang. Nih kalau kata Jeki lancar, benar. Tapi kita mau di situ baik, mainnya itu biar mainnya jauhan dikit naik dikit. Iya. Jadi kayak ini, udah nyampe pisangan di kota. Jauh ini ya. Jadi ada orang balik fikih, ada balik spiritual. Kalau balik fikih, asal dia udah umur 15 tahun, asal udah mimpi basah. Kalau perempuan masa udah men, otomatis dia balik. Tapi kalau balik spiritual ada pemahaman ruhaninya. Jadi banyak orang secara fikih mau udah balik, tapi secara spiritual rohani orang tua-tua. TK apa ya masih medel. Ya kita sih masih kelas TK, ya paling kagak biar besok mau masuk kelas 1 MI. Makanya lu bahasa, wah tasawuf mah berat ya. Sedangkan ilmu yang wajib itu kan 3. Tauhid, fikih, tasawuf. Lah tasawuf bayangin kalau orang dipelajarin. Banyak orang tuh umpamanya asal aja langsung ke masjid. Ya. Sorbannya berlipat. Kalau ketemu orang Masya Allah. Terus hatinya dia merasa lebih baik dari orang juga. Terus dia nggak sadar ibadah dia ini semata-mata pertolongan dari Allah, takdir dari Allah, dapat taufik hidayah dari Allah. Lalu dia merasa ibadah itu dia tuh orang kayak gua nih, gua sibuk apa gua paksain gua mengaji. Itu ada Allahnya kok orang. Nah itu wujud namanya. Kalau tasawuf yang dipelajarin itu banyak orang yang dia pikir dia benar, padahal lagi salah. Dia pikir dia lagi makan roti, padahal mimpi singkong. Makanya tasawuf itu dulu pertama ngaji itu saya rasa faedah itu. Masyatun aurasat bulan waktu koron khairun minna taatin aurasat izan wastikbar. Maksiat yang menimbulkan sifat zul, hina dan butuh sama ampunan Allah, sama rahmat Allah itu lebih baik dibandingkan ibadah tapi membuat merasa mulia, izan wastikbaron dan merasa lebih baik dari orang lain. Itu pertama ngaji itu dulu kitab apa ya? Kalau kita kan godaannya itu, bapak kita rajin sholat, rajin ngaji, so di pinggir jalan ketemu orang main gitar di mana hati, bocah mau jadi apa? Bener banget. Ya, mau jadi apa? Dan ada yang di belakang jin jauh deh. Dulu dia lagi muda begitu, orang ngomong begitu. Lagi main gitar ada orang yang kayak begitu. Mau jadi apa? Gitu kan apa ngaji? Mendingan gua dia mah. Mereka kemarin itu ngobrol ya. Itu kiai kaget. Jadi saya dari rumah diajak kemari. Di rumah saya udah rencana ntar di sana diem baik daripada kokok orang bisa saya ngomong baik dari tadi saya. Wah, rasul begitu. Saya gini, kalau orang saya pengen tawadu dari dulu gak bisa. Tawadu itu gak bisa saya dulu. Kalau orang kepengen tawadu, itu orang udah sombong. Orang pengen tawadu, itu orang kenapa dia pengen tawadu? Karena dia merasa dia punya kelebihan kan? Lah kalau orang merasa punya kelebihan itu orang tawadu, orang sombong. Sombong. Berarti orang yang pengen tawadu sombong. Karena yang pengen tawadu itu cuma orang yang merasa punya kelebihan. Sombong-sombong juga kan? Udah jangan pengen tawadu.
Terus ada Jibril nanya, "Nah, terus kalau begitu kita harus bagaimana? Kita emang bukan siapa-siapa. Asal lagi orang jadi ada. Orang kalau pengen tawadu itu orang sombong. Kenapa? Ya itu karena ketika dia pengen tawadu berarti dia menetapkan, memastikan ada kelebihan di diri dia. Itu kalau merasa lebih dari orang lain sombong kok. Ya makanya udah jangan pengen tawadu mah. Jadi tawadu itu di depan Allah. Kita dari orang jadi ada Engkau ya Allah. Dari orang bisa jalan Engkau ya Allah. Dari lahir telanjang bisa pakai baju Engkau ya Allah. Dari bodoh jadi berpengetahuan Engkau ya Allah. Kalau orang pintar di sekolah ada rankingnya Pak? Ada. 1, 2, 3 ilmu bisa diukur, tinggi badan bisa diukur. Tapi kalau kemuliaan derajat di sisi Allah itu nggak bisa diukur. Bisa jadi yang bodoh lebih mulia dibandingin yang pintar di sisi Allah. Bisa jadi yang yang ibadahnya biasa-biasa aja mulia dibandingkan yang ibadahnya banyak di sisi Allah. Karena ntar ada sebab-sebabnya. Jadi kayak dulu ada cerita apa itu Abu Hasan kalau dulu Ustadz suka ceritain itu, yang orang itu selama puluhan tahun kagak pernah satu malam ke absen tahajud. Di musim dingin sekalipun tahajud. Pas dia keluar rumah mau ke sumur, ada yang duduk di pinggir sumur pegang buku. Oh, kaget. Kalian mandi. Kamu siapa? Saya malaikat. Ngapain di sini? Saya lagi keliling nyari kekasih Allah, orang yang cinta kepada Allah. Oh, dia ini puluhan tahun orang pernah absen tahajud. Coba itu buku apa? Ini daftar nama orang-orang yang masuk daftar kekasih Allah, orang yang mencintai Allah. Jadi kan pede. Kayaknya nama gua ada. Coba cari nama gua. Lama. Wah, orang ada. Coba periksa lagi, malaikat diperiksa lagi. Orang langsung jatuh dulu. Celaka. Tahajud gua ini puluhan tahun, bahkan nama gua kagak masuk daftar orang yang cinta kepada Allah. Apa sebabnya? Ya puasa lu kan buat lu, sholat lu buat lu, sedekah bagus buat lu, zikir, sholawat bagus buat lu. Tapi lu kan ketika Allah lagi nangis lu nyamperin, ketika Allah susah lu nolongin. Emang Allah bisa susah? Itu kalau ada orang miskin, orang lapar, lu nolong. Orang sakit, orang jenguk. Orang susah, orang ditolongin. Ya itu nggak ada. Waduh. Udah cerita ke situ doang itu. Makanya yang PSK masuk surga ya. Nah itu mah kalau makan haji, nah itu ntar cuman perlu sebab Allah itu jadi alasan buat ngampuni dosa dia. Jadi kalau sebab utamanya hatinya, bukan nolongin anjing. Kalau nolongin anjing besok kita ke keliling nyari anjing kehausan. Jadi ininya, jadi ketika dia tukang maksiat pelacur kan gitu, lihat orang ahli ibadah. Waduh, saya mau orang berumur dosa, bener. Saya orang hina, bener ya. Nah, kemudian itu ahli ibadah, itu orang dekat sama Allah. Saya dekat sama dia, siapa tahu kecepetan rahmat. Dan yang ahli ibadah, dia melihat amalnya. Saya mah mulut saya basah baik sama zikir, dan merasa lebih mulia. Dideketin sama pelacur, lu manusia maksiat ya. Ntar gua pembagian kemarahan Tuhan. Pergi. Nah pelacur itu pergi. Nah jadi yang benar itu hatinya.
Nah Tuhan kemudian cuma perlu sedikit kebaikan buat jadi alasan ngampunin dosa dia. Dandak baik ketemu anjing kausan, selopnya lah dibuka, dia turun ke sumur dipinumin. Nah itu terjadi sebab zahir. Nah Allah ngampunin dosanya. Yang ahli ibadah itu apa? Karena menghardik tukang maksiat itu, tapi hatinya yang merasa mulia, itu akhirnya bilangin malaikat apa ke nabi zaman itu, semua amal ibadahnya aku tolak. Padahal ahli ibadah itu udah punya karomah, itu kemana dia jalan awan ngikutin dia. Akhirnya awan itu dipindahin ke pelacur itu. Gitu. Jadi bukan melihat kebaikan minumin anjingnya, hati merasa hina, banyak dosa itu. Pengen didoain orang, ya tawadu tadi sebetulnya. Gitu. Makanya ada bahasa, kalau bisa nolongin semut kepleset, tolongin. Siapa tahu itu jadi sebab Allah ngasih ampunan. Jadi Allah membuat ngampunin orang itu gak perlu alasan gede. Imam Ghazali kitabnya berapa ratus, berapa ribu, ibadahnya kayak apa. Tapi pas dia meninggal dimimpiin, Ghazali gimana di kuburan? Alhamdulillah dapat nikmat kubur. Atas alasan ibadah yang mana Allah kasihnya? Enggak, bukan karena kitab saya, bukan karena ibadah saya, cuma gara-gara saya waktu lagi nulis kitab ada laler minum di air tinta saya, dan saya melihatnya tuh ikhlas, bukan melihat laler itu yang diperlihatkan. Oh ya, dapat nikmat. Jadi Allah mah cuma perlu alasan dikit, kayak buat belah laut Nabi Musa, Tuhan itu cuma perlu nyuruh Nabi Musa ketok tongkat ke laut, laut terbelah. Kalau kita kan kenapa kagak Nabi Musa kebingungan, belah aja laut, ketok Musa tongkat. Nabi Musa karena yang nyuruh Tuhan, udah orang nanya lagi, ntar bagaimana? Ketok aja. Itu kan kayak Nabi Ibrahim ninggalin Siti Hajar di Makkah. Dari Palestina itu kan jaraknya berapa? 1.400 kilo. Sini Semarang lebih. Sini Surabaya lewat. Ditinggal di situ. Itu diturunin Siti Hajar sama Ismail, masih bayi Nabi Ismail, ditinggal aja sama Nabi Ibrahim. Katanya nanya, Ibrahim, kenapa kau tinggal kami di negeri tandus? Air ora, punan ora, pemukiman ora. Nabi Ibrahim diam, nggak mau nengok. Ibrahim, kenapa kamu tinggal kami di sini? Kita lu ya. Tapi dia sendiri yang jawab kan, apa ini disuruh Allah? Manggut. Ya udah, kalau disuruh Allah saya redho. Udah pergi Nabi Ibrahim. Tuh. Kalau ini kemauan kau, aku kecewa. Kalau ini disuruh Allah, saya redho. Apa ini disuruh Allah? Iya, udah. Tengah gurun pasir, orang ada kampung, orang ada air, orang ada puun. Makanya beda sholat istikharah. Ya kalau udah dapet jangan dilawan. Kalau udah alamatnya itu. La tatlub iwadon ala amali lasta lahu fa'ilan. Nah, akhirnya kuncinya di sini. La tatlub, jangan minta iwadon upah, pengganti ala amalin atas amal. Kenapa? Kenapa jangan minta? Lasta lahu fa'ilan. Lah yang kerja bukan lu. Kita sholat, badan kita yang mintain siapa? Ruh kita yang mintain siapa? Kita sholat yang ngasih topik hidayah nakdir siapa? Yang bisa nyelesain sholat siapa? Lalu terus minta upah sama siapa? Lu bagaimana sih? Lantat lu iwadon ala amalin lah salam pailan. Jangan minta upah atas pekerjaan yang bukan pekerjaan kamu. Bukan pelaku. Mobil kita, yang nyupir kita,
bensin kita, pulang minta diganti sama siapa? Kita ini, badan kita yang nyiptain, ruh kita bisa sholat yang nakdirin, terus minta upah, alasannya apa? Lu punya gua yang nakdirin sholat, yang bikin lu bisa sholat, gua lah minta upah mau gua. Jadi pantas lah kita masih minta. Oh iya. Oh ya. Benar. Kalau dulu kita masih kecil disuruh mak warung, warung beli kecap, kasih duit 5.000, kecap 2.000, 3.000 udah kecap. Pokok tuh ngertiin apa? Upah. Ada juga umpamanya orang tua yang upahin warung beli kecap. Kalau ogah dibagel pakai sendal, sapu. Nah, kalau yang tadi maunya karena ada upah, yang ini maunya karena takut apa? Sapu. Nah, dua ini buat apa? Bocah. Nah, yang kedua, gede. Karena disuruh emak, tolong di Magas warung, ya. Itu lu ngarepin upah, takut sama sapu, apa karena dia orang tua? Nah, karena dia Tuhan. Karena dia memang berhak diturutin. Berarti kalau kita masih pengen surga takut neraka masih boleh. Nah itu belum balik secara spiritual. Ya mau udah tua begini masih ngarepin. Ini capek aku balik anak ibu. Ada baliknya 2.000. Iya. Konten 100 lah. Yakti minal jaza ilaka, cukuplah sebagai balasan bagimu alal amal di atas amalmu. Ain kana angkana lahu qabilan, kalau diterima sama Allah, diterima orang dibalas itu udah cukup, keterima udah cakep. Jadi jangan nuntut pahala. Tadi kan ikhlas itu 3, pengen pahala, pengen surga, pengen ridho Allah. Berarti 2 gugur nih udah deh. Pengen pahala udah pantas, pengen masuk surga udah pantas. Kan kalau dalam dunia tasawuf mah orang ibadah pengen masuk surga kayak jelek. Kalau buat kita bagus, kalau buat dia jelek. Kenapa? Kalau surga sama kita bedanya apa? Sama-sama makhluk. Dia diciptain nama Allah, kita kan diciptain dunia. Bedanya ini mah alam dunia, surga mah alam akhirat. Tapi sama-sama apa? Makhluk. Kalau yang kita pengenin makhluk bukan pencipta, berarti apa bedanya? Kita masih pindah dari satu tempat ke tempat yang sama. Dari makhluk pindah ke makhluk. Harusnya dari makhluk pindah ke siapa? Oleh Allah. Oh itu. Oh, ini pagi udah cepet kalau gitu. Kan kalau kemarin, kalau orang pengen ada perubahan dalam hidupnya, harus rajin wirid. Wirid itu jenisnya banyak, bisa sholawat, zikir, apa, bisa puasa, bisa sedekah. Ya, orang kalau pengen ada perubahan di hidupnya harus banyak wirid. Kenapa? Karena anugerah Allah akan sesuai dengan wirid. Satu. Yang kedua, kalau orang wirid niatnya supaya ada perubahan dalam hidupnya, salah. Orang kalau pengen hidupnya ada perubahan, kudu wirid. Tapi kalau orang wirid tujuannya biar hidupnya berubah, salah. Jadi bagaimana? Jadi kalau orang pengen hidupnya ada perubahan, wirid. Tapi kalau orang wirid niatnya biar hidupnya berubah, salah. Tapi kalau pengen punya berubah, wirid. Tapi kalau tujuan wiridnya biar ada perubahan,
salah. Wirid aja. Tapi kalau pengen ada perubahan, Jalanin aja. Jalanin aja. karena tadi Allah akan ngasih anugerah sesuai Wirid. kadar wirid orang. Tapi kalau tujuan wiridnya biar ada perubahan, salah. Orang ada Allahnya. Tapi kalau pengen ada perubahan dia malas wirid, bohong. Ada usahanya. Iya, bohong. Mau dapat nilai ngerjain PR. Mahal deh. Iya, kalau dapat nilai ketulangan atau gimana? Kalau dulu Jadi orang makan jangan pengen kenyang dah orang makan. Makan aja 2 piring. Dijamin kenyang. Tapi kalau niat makan itu biar buat ibadah kata ulama mah kalau pengen jadi pahala ya jangan niat kenyang. Niat makan biar buat ibadah. Makan setengah piring kenyangnya segitu, sepiring kenyangnya segitu, 2 piring kenyangnya segitu. Anugerah Allah akan sesuai kadarnya. Jadi nggak bakal sama orang makan sepiring sama 2 piring kenyangnya nggak bakal sama. Nggak bakal sama sehat ruhnya orang yang baca sholawat 100 sama 1000. Nggak bakal sama yang baca 100.000. Sama. Nah, tapi makan aja kapan dia punya nilai ibadah? Ketika niat makannya dia buat ibadah. Karena Allah kan ibadah tadi disuruh Allah. Gak usah niat kenyang kan? Pasti kenyang. Karena udah sunatullah kalau itu. Jadi dunia itu akan dunia itu pengen punya majikan. Dunia itu nyari orang yang hatinya gak ada dia. Kalau hatinya gak ada dia datang. Tapi kalau hatinya udah ada dia malas. Jadi kalau di hati kita masih ada dunia, kita bakal capek. Ya, udah pura-pura orang ada dunia di hati biar dia nyamperin. Itu belum. Jadi nggak sidik lagi. Dulu udah dipasang itu dah. Kalau kita waduh sombong. Jadi kalau pandangan tasawuf mah kita ini cuman penampakan perbuatan Allah. Jadi sholat kita, zikir kita, baca Quran kita itu kedohiran dari Allah. Bagaimana pantas kamu minta upah? Sedangkan amal itu dari Allah. Jadi minta pahala dia jelek dia ini ya. Ya gini kan, ngaji, baca buku kesehatan bukan berarti besok kita jadi dokter. Ada kepantesannya. Yang buat ngaji tasawuf bukan berarti kita jadi sufi. Tenang aja, sabar. Ada. Tapi yang balik agak masuk ke otak. Wallahu a'lam bishawab.